Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Segera, Sangguan Hanyu mengerang kesakitan, dan keringat dingin merembes dari pipinya yang pucat. Perkuat jantungmu. Ye Chen meneruskan suara itu ke Sangguan Hanyu. Sangguan Hanyu menghela nafas ringan. Meskipun sangat menyakitkan, dia menghela nafas, lalu menutup matanya sedikit, dan melihat ke dalam kutukan darah jauh di alisnya. Dia melihat jejak api perlahan membungkus kutukan darah perlahan. Mau tidak mau membuka matanya lagi. Di matanya, yang dilihatnya adalah wajah yang ditutupi topeng hantu. Meskipun dia tidak bisa melihat wajah asli Ye Chen, dia bisa melihat mata yang tenang dan gelap, menatapnya saat ini. Apakah kamu kenal adikku? Sangguan Hanyu masih berbicara, berpikir bahwa mungkin itu karena Sangguan Yuer, bahwa pemuda di depannya sangat tertekan untuk mematahkan kutukan darah untuknya. Ye Chen berkata, aku sudah melihatnya beberapa kali, aku tidak terlalu kenal dengan adikmu. Ye Chen tersenyum sedikit dan menjawab dengan santai. Kamu sedikit berbeda dari Qin Yu dalam rumor. Oh, apa yang berbeda? Ye Chen memandang Sangguan Hanyu dengan penuh minat. Semua orang mengatakan bahwa kau adalah orang yang tak tahu malu, ini sangat sulit diatur. Sangguan Hanyu berkata dengan ekspresi aneh. Mendengar ini, sudut mulut Ye Chen tidak bisa membantu tetapi berkedut. Ye Chen bergumam dalam hati, jika bukan karena kamu adalah kakak dari Sangguan Yuewer, aku tidak akan mengembalikan tas penyimpanan kepadamu, atau aku akan menangkapmu dan meminta tebusan. Selanjutnya, mereka terdiam. Di malam hari, seperti biasa, masih ada rasa sakit yang mengerang dari Sangguan Hanyu. Dengarkan baik-baik, apa yang Ye Chen tahu adalah membantu Sangguan Hanyu mematahkan kutukan darah. Namun, Ye Chen melanjutkan dengan sangat hati-hati. Kutukan darah di tubuh Sangguan Hanyu sangat aneh dan keras kepala. Metode rahasia juga tercetak di atasnya. Jika ingin memperbaiki dan memecahkan, perlu meluangkan waktu. Waktu berlalu dengan lambat. Dalam keheningan, langit berubah dari malam ke larut malam, dari larut malam ke pagi, dan dari pagi ke malam. Selama periode itu, dua orang yang duduk bersila tidak bergerak, tidak hanya Sangguan Hanyu, tetapi bahkan wajah Ye Chen sedikit pucat, dan mata lelah melintas di matanya yang dalam. Namun, usahanya tidak sia-sia, misteri yang tercetak pada kutukan darah Sangguan Hanyu disempurnakan olehnya sedikit demi sedikit. Setelah misteri aneh itu pecah, sisanya jauh lebih mudah. Nak dapatkan dia. Tiba-tiba suara kakek naga terdengar. Ye Chen segera berteriak, kenapa kakek begitu tak tahu malu ketika aku bertemu dengan wanita cantik selalu menyuruhku begitu? Kakek naga berkata, kamu tidak mengerti, jika kamu pemilik tubuh kaisar kuno berhubungan dengan wanita ini pemilik tubuh Taoling, anakmu akan sangat melawan langit. Ye Chen berkata, asli atau palsu? Kakek naga memarahi, kapan aku berbohong padamu? Yah, itu cukup bagus. Kata Ye Chen, langsung memblokir percakapan dengan kakek naga. Dasar naga terlalu rakus akan penggabungan garis keturunan. Sebelumnya menyuruh berhubungan untuk melahirkan anak dengan Jining Suang pemilik tubuh roh mistik, sekarang menyuruh berhubungan untuk melahirkan anak dengan Sangguan Hanyu pemilik tubuh Daoling. Mengingat perlakuan kakek naga, Ye Chen membuat keputusan awal, yaitu, setiap kali Ye Chen berbicara dengan wanita itu, Ye Chen akan memblokir terlebih dahulu,
jika kakek naga yang tergantung itu meminjam mulutnya untuk berbicara omong kosong itu sangat berbahaya. Ternyata keputusannya masih sangat terkenal, karena kakek naga siap melakukannya. Ada pepatah yang mengatakan bahwa proses pencocokan pasangan adalah pasangan. Proses rasa malu tidak penting. Yang terpenting adalah hasilnya. Kakek naga mengacungkan jempol langsung ke 9 avatar Ye Chen, dan kemudian berbaring di sana dengan beberapa mata resah, dan mata mereka berputar-putar, tidak tahu apa yang dipikirkan Ye Chen. Tiba-tiba, Ye Chen memuntahkan gas keruh, dan menarik api abadi. Di tempat, Sangguan Han Yu pingsan, wajahnya pucat seperti kertas, dan keringatnya menetes, sama seperti dia baru saja mandi. Karena keringat, gaunnya dekat dengan kemejanya, yang menonjolkan sosoknya yang indah. Sangguan Han Yu merasakannya juga, dan buru-buru menarik rok untuk membungkus tubuhnya sebanyak mungkin, dan sentuhan kemerahan muncul di pipinya. Ayo istirahat. Ye Chen melirik Sangguan Han Yu, dan tidak bisa menahan batuk, dan kemudian dia mengeluarkan jubah untuk menutupi tubuh Sangguan Han Yu. Kemudian, Ye Chen meregangkan pinggang malas dengan keras, dan kemudian berbalik dan mengeluarkan wadah besi, tergantung di udara, dan ada api abadi menyala di bawah. Kemudian, Ye Chen mulai menuangkan cairan spiritual ke dalamnya, dan melemparkan hewan ke dalam wadah besi. Dalam adegan ini, ekspresi Sangguan Han Yu sangat aneh. Senjata wadah besi luar biasa seperti itu ternyata adalah wajan besi besar untuk merebus daging, jadi rasanya sangat aneh. Tidak lama kemudian, aroma daging rebus mulai melayang di pegunungan. Sementara Ye Chen masih sibuk, dia memasukkan berbagai rumput yang luar biasa ke dalamnya, mencoba merebus masakan yang bagus. Rasanya pasti enak. Kakek naga, yang jauh dari dunia bawah tanah sekte Zeng yang tidak bisa membantu tetapi menggelengkan hidungnya. Ye Chen mencibir, jika direbus dengan daging naga, rasanya akan lebih enak. Mendengar ejekan Ye Chen, kakek naga terdiam penuh kesal. Minumlah sup. Ye Chen mengabaikan kakek naga secara langsung, dan juga secara khusus menemukan mangkuk besar. Setelah mengisi mangkuk penuh, Ye Chen tidak lupa melirik Sangguan Han Yu. Sangguan Han Yu menggenggam lututnya dengan tangannya, tapi perutnya menjerit dengan rasa lapar. Meskipun dia seorang kultivator, bisa menahan makan dalam berbulan-bulan, tetapi pada saat ini dan jiwanya disegel. Itu tidak berbeda dengan manusia biasa. Selain siksaan yang menyakitkan siang dan malam, dia pingsan. Kekuatan spiritual itu hilang. Segera, suara mendengus di perut berdering lagi, membuat pipi Sangguan Han Yu langsung merah. Sekarang, jangan merahasiakannya kalau sedang ingin makan. Ye Chen datang sambil memegang mangkuk besar. Meskipun sangat pemalu, Sangguan Han Yu mengambilnya, terutama ketika dia mencium aroma yang meluap, dan perutnya yang luar biasa mulai bergumam dan mengerang, yang membuatnya sangat malu. Yah, itu sangat bagus. Ye Chen telah bergegas ke wadah besi, tanpa menggunakan mangkuk, tetapi langsung menggunakan baskom besar. Adegan berikutnya jauh lebih hangat dan lebih tenang. Segera, keduanya duduk bersila lagi. Kali ini, Ye Chen rapi dan jelas. Tidak ada teknik rahasia pada kutukan darah yang menghalanginya. Api abadi dikembali membungkus tubuh Sangguan Han Yu. Klik. Tiba-tiba suara seperti itu terdengar di tubuh Sangguan Han Yu. Kutukan darah langsung dipatahkan di bawah pemurnian yang kuat dari api abadi. Di jurang berdarah, tetua dari klan darah muntah darah. Itu bisa mematahkan kutukan darahku, siapa orang itu yang bisa mematahkan kutukan darahku?
Di sini kembali di tempat Ye Chen berada, saat kutukan darah retak, sangguan Han Yu gemetar, dan energi segera menjerat tubuhnya. Dia penuh kemuliaan, dan ada kekuatan yang membuat Ye Chen mengerutkan kening. Tubuh roh Tao benar-benar tidak biasa. Ye Chen berseru. Kutukan darah disempurnakan, dan segelnya dicabut. Seharusnya tidak ada masalah. Sebuah gumaman, Ye Chen akhirnya melirik sangguan Han Yu, lalu berbalik dan menghilang ke dalam kegelapan dengan lembut. Setelah 1 jam, sangguan Han Yu bangun. Pada saat ini, pipinya menjadi kemerahan, dan napasnya sangat kuat. Tanpa penindasan dan aspirasi kutukan darah, matanya menjadi jernih, dikelilingi oleh bayang-bayang indah, dan ada beberapa penglihatan misterius yang saling terkait. Terlihat luar biasa cantik dalam gelap. Sangguan Han Yu berkata, "Apakah kamu pergi? Aku melihat sekeliling tanpa menemukan sosok Qin Yu." Cahaya di mata sangguan Han Yu redup, dan masih ada rasa kehilangan yang tak bisa dijelaskan di hatinya. Qin Yu sang pembunuh dewa, akankah kita bertemu lagi? Di bawah sinar bulan, sangguan Han Yu bergumam, dan akhirnya melihat ke hutan pegunungan, lalu berbalik sedikit dan menghilang ke dalam malam. Langit malam dalam, dan bintang-bintang yang hancur seperti debu. Di atas kehampaan Ye Chen melewati langit dengan cahaya keemasan, dan masih ditutupi dengan jubah hitam. 3 jam kemudian, Ye Chen mendarat di taman kecil kota kuno. Seperti yang dia pikirkan, Zhou Ao dan Li Xinghun sudah tidak ada lagi di sini, dan telah pindah. Itu masih terlalu baik. Ye Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Jika Jining Suang telah berhasil terhapus kultivasinya sebelumnya, mungkin tidak akan ada kekacauan. Berbicara Ye Chen berbalik perlahan. Segera, 2 sosok muncul di depannya, melihat dari dekat, tetapi Li Xinghun dan Zhou Ao dengan berjubah hitam muncul. Melihat keduanya, Ye Chen membeku, "Kalian belum pergi. Pergi dan kembali." Zhou Ao menyeringai. "Tempat paling berbahaya adalah tempat teraman. Kamu tidak tampak bodoh. Tapi yang membuat kami aneh adalah Sekte Zeng yang tidak mengirim seseorang." Li Xinghun menggaruk kepalanya. "Tidak mengirim seseorang." Ye Chen mengangkat alis dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menyentuh dagunya, berarti Jijing Suang tidak membocorkan masalah ini pada Sekte Zeng Yang. Itu benar-benar mengejutkanku. Ye Chen terus menyentuh dagunya, tetapi memandang Jining Suang secara berbeda. Sekte Zeng yang tidak mengirim seseorang untuk mencari kota di mana Jining Suang tertangkap. Zhou Ao berkata, "Saudaraku, kami mendengar tentang kamu menerima petaka guntur surgawi. Semua orang mengatakan bahwa kamu mati di bawah petaka guntur surgawi." Saat Ye Chen mengerang, Zhou Ao dan Li Xinghun menatap Ye Chen dengan ragu, "Bagaimana kamu bisa bertahan?" Ye Chen berkata, "Aku harus membawamu ke medan perang, bagaimana bisa berumur pendek?" Kata Ye Chen, tidak lupa menggelengkan kepalanya, dan kemudian dengan narsis mengerutkan rambutnya, "Bergabung denganku, tidak pernah salah." Ya, itu benar. Mata di mata Zhou Ao dan Li Xinghun tidak diragukan lagi. Selain itu, mari kita bicara tentang beberapa hari terakhir. Lebih dari 30 tahap Heavenly Immortal setengah langkah dan lebih dari 1000 tahap Dark Space tidak berhasil menangkap Ye Chen, tetapi mereka juga telah dikejar oleh Ye Chen. Yang paling penting adalah mereka mendengar bahwa petaka guntur surgawi yang dibawa oleh Ye Chen bukanlah petaka guntur surgawi yang bisa dilintasi oleh orang-orang. Ye Chen dapat bertahan dalam situasi seperti itu sehingga dia sekarang hidup sungguh potensi yang sangat besar. Bagaimana dengan murid yang lain? Ye Chen bertanya ketika mereka terkejut.
Zhou Ao berkata, semua di kota kuno ini, hanya menunggumu membawa kami keluar untuk berpura-pura. Zhou Ao dan Li Xinghun menyeringai. Aku senang mendengarnya. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan menggerakkan rambutnya lagi. Ye Chen berkata adalah orang pertama yang berbalik dan berjalan keluar, bawa orang-orang kita dan pulang. Aduh. Zhou Ao dan Li Xinghun mengikuti, dan berjalan 2 langkah untuk tersenyum canggung. Yah, kamu bawa kami kembali seperti ini, Liu Yi dan Si Tunan apakah tidak akan memukul kami? Ye Chen menjawab, jangan khawatirkan itu. Bintang-bintang cerah dan cahaya bulan cerah. Ini adalah sekelompok gunung. Di kedalaman pegunungan, itu adalah kota kuno yang megah. Orang selatan menyebutnya, Dongyue Tiancheng. Dari kejauhan, Dongyue Tiancheng penuh dengan kecemerlangan, dipenuhi dengan kemuliaan yang mempesona. Di antara pegunungan, itu seperti mutiara yang mempesona. Itu tidak biasa dan besar, dan ada gunung yang menjulang tinggi di dalamnya. Seluruhnya dikelilingi oleh awan dan kabut, seperti gunung peri di bumi. Ini adalah keluarga besar keluarga Sangguan. Pada saat ini, di hutan bunga, seorang wanita berbaju putih sedang duduk di sana, berbaring di pagar, menyipitkan mata ke kelopak bunga yang terbang di langit. Dia memiliki wajah yang hebat, tetapi wajahnya tampak sedikit linglung, dan angin sepoi-sepoi bertiup melalui rambutnya, menutupi separuh pipinya dengan rambutnya, tetapi dia tidak bisa menyembunyikan ekspresi menawannya. Orang ini, ialah Sangguan Yuer. Sudah setahun sejak kamu pergi Ye Chen. Aku bertanya-tanya, Sangguan Yuer mengangkat pipinya sedikit dan menatap langit berbintang, berharap menemukan yang paling terang. Ye Chen, kamu yang mana di antara bintang-bintang? Sangguan Yuer bergumam, dan mata indah itu menjadi kabur ada sedikit air mata, meskipun kata-katanya lembut, kabut air di mata yang indah mengembun menjadi embun beku di bawah sinar bulan. Meski begitu terpesona oleh kepergian Ye Chen, sehingga dia tidak pernah menyadari bahwa Sangguan Han Yu telah berdiri sedikit di belakangnya. Hei, melihat ini dari Sangguan Yuer, Sangguan Han Yu hanya bisa menghela nafas. Dia masih terlalu meremehkan keterikatan saudara perempuannya, dan dia telah bertahan begitu lama. Dia telah kehilangan jiwanya sepanjang hari, membuatnya menjadi saudara perempuan yang tidak berdaya. Berpikir dalam hati, Sangguan Han Yu masih melangkah maju sedikit dan menepuk bahu Sangguan Yuer dengan lembut. Yuer, kamu memikirkan Ye Chen lagi. Mendengar kata-kata Sangguan Han Yu, Sangguan Yuer buru-buru melihat ke belakang, dan kabut air di mata yang indah menghilang seketika, menunjukkan senyum, tetapi tersenyum sangat jauh. Kakak, kamu kembali. Setelah sekian lama, saatnya untuk kembali. Sangguan Han Yu membisikkan senyum dan duduk di samping Sangguan Yuer. Kakak itu keluar begitu lama. Apakah kakak memiliki cerita yang indah selama ini? Katakan padaku. Sangguan Han Yu berkata, tidak ada hal yang luar biasa, tetapi aku bertemu orang yang menarik. Kata Sangguan Han Yu, sosok dengan topeng hantu di dahinya tidak bisa membantu tetapi muncul dalam pikirannya. Meski begitu asyik berpikir sehingga seluruh orang tenggelam di dalamnya, memikirkannya, sedikit senyum muncul di sudut mulutnya. Sepertinya kakakku telah bertemu kekasihnya. Sangguan Yuer berkedip pada mata indah yang cerdas ini dan menatap Sangguan Han Yu sambil tersenyum. Yuer, jangan membuat masalah. Pikirannya terputus, Sangguan Han Yu merasa malu, pria itu hanya sangat berbeda dari orang lain, tidak seperti rumor. Karena itu,
Sangguan Han Yu juga memandang Sangguan Yuer, pria itu mengenalmu. Kenal denganku. Sangguan Yuer membeku, siapa dia? Qin Yu. Qin Yu. Sangguan Yuer menggaruk kepalanya, berpikir selama beberapa detik, sebelum melihat Sangguan Han Yu lagi, dia bertanya ragu-ragu, pria yang kenal denganku Qin Yu sang pembunuh dewa. Itu dia. Sangguan Han Yu berkata, ekspresinya menjadi agak aneh. Tas penyimpananku dirampok olehnya, tetapi ketika dia mendengar bahwa aku adalah kakakmu, dia mengembalikannya di tempat. Sangguan Yuer berkata, tapi aku tidak mengenal Qin Yu. Sangguan Yuer tampak bingung. Sangguan Han Yu berkata, mungkin Qin Yu telah melihatmu, kamu belum melihatnya. Tidak masalah. Sangguan Yuer tersenyum, dan berkedip pada Sangguan Han Yu. Yang penting adalah, kakak, apakah kamu menyukai Qin Yu? Sangguan Han Yu merasa malu, aduh, apa, aku hanya mengagumi kekuatannya, dia adalah pahlawanku. Pahlawan. Setelah mendengar kata-kata ini, Sangguan Yuer mengerutkan bibirnya, menatap langit berbintang lagi, dan mulai mencari yang paling terang dan paling terang. Ye Chen Ku, kau juga pahlawanku. Ye Chen Ku, kau juga pahlawanku.